Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Waalaikumsalam. saya Yeti, Mas Anto dan Mas Danang. Ya. Lanjut saja ya Mas Anto, Mas Danang. Saya akan bertanya tentang kegiatan apa sih yang sekarang dilaksanakan dalam hal pengabdian masyarakat ini? Anu, malam hari ini Mbak Yeti, tema kita apa yang akan kita bicarakan bersama-sama di sini, apa temanya? Oh ya, untuk temanya sendiri yaitu usaha ekonomi produktif Oh, yang berbasis masyarakat, Mas Anto, Mas Danang, seperti itu. oke ya. Memang di sini kita dari Karang Taruna Muda Mahardika Kelurahan Sentolo, kita memang sudah plotkan ada bermacam-macam di sini dan juga berbagai macam kegiatan. Salah satunya Mbak Yeti, Iya. salah satunya adalah kita di usaha ekonomi produktif yang pada kesempatan ini itu dikoordinatori oleh Mas Danang Mbak Yeti. Ya. Untuk web ya Mas Danang Iya. ya, itu bisa dijelaskan itu maksudnya apa gitu? Berproduksinya di bagian apa atau berperannya di mana saja, atau di masyarakat atau di kelurahan atau bagaimana? Oh iya, jadi gini, kemarin kan Karang Taruna Kelurahan Sentolo itu sebelum pandemi itu banyak kegiatan, antara lain kegiatan-kegiatan sosial. Tapi karena berhubung di musim pandemi ini, di akhir-akhir ini kita mau memfokuskan di bidang-bidang web. Jadi kita mau mengajak anggota kami maupun masyarakat di sekeliling kita untuk kita ayolah bergerak untuk bertahan menghadapi pandemi ini. Jadi kita berpikir terus untuk membuat beberapa bidang usaha nanti yang salah satunya itu kita akan buka di kegiatan kita pada waktu ini. Kita akan sharingkan kepada Mbak Yeti dan kepada para penonton sekalian. Nantinya kita akan membuka itu baik nanti di bidang webnya itu di bidang bank sampah, ada di Magot, ada di Lele, nanti ada ya pokoknya nanti kalau Mbak Yeti mau bertanya apa, saya bersedia untuk menjawab. Monggo Mbak Yeti mau bertanya apa? Untuk bank sampah sendiri itu pengelolaannya bagaimana ya Mas? Bank sampah itu kita dirikan itu sejak 2020 kemarin. Baru sih, bank sampah itu baru, itu dari gagasan teman-teman subunit juga yang berada di Jangkang Kidul, ada berada di Ngedangan, berada di Sentolo juga. Itu kita berembuk kemarin kepada Mas Topik dengan Mas Ardian, itu gimana sih kita itu buat masalah sampah di era sekarang ini, karena walau bagaimanapun sampah itu menjadi permasalahan, menjadi bom waktu nantinya. Kalau kita nggak persiapan dari sekarang, itu masalah sampah itu menjadi bom waktu besok gitu loh. Jadi kita sepakat dengan subunit itu membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sampah, yang nantinya karena itu berhubungan dengan kata-kata bank sampah, jadi kita menabung sampah yang kita kumpulkan nanti untuk kita jual kembali, kita pilah, kita bagi antara sampah organik dengan sampah anorganik, nanti plastik dengan sisa-sisa makanan, nanti kita akan kelola untuk kita distribusikan atau kita jual nantinya. Itu karena sampah itu juga punya nilai ekonomis nantinya gitu. Ya, memang betul Mbak Yeti yang dikatakan Mas Danang ya. Jadi memang kita selain tujuannya itu menghasilkan, tapi yang lebih penting adalah kita juga memaksa masyarakat untuk biar belajar berpikir bagaimana mengolah sesuatu itu menjadi kegiatan dan bernilai masyarakat dan mengkoordinir masyarakat dan itu bermanfaat bagi masyarakat juga, gitu Mas Danang ya. Iya. Jadi kalau bukan sekarang mau kapan lagi ya kita, mumpung sekarang itu permasalahan sampah itu belum menjadi permasalahan yang sangat besar. Jadi kemarin kegiatan kita kerjasama dari tahun 2020 kemarin itu kami mengelis semua kegiatan-kegiatan atau sampah-sampah yang berada di subunit-subunit, kita kumpulkan satu persatu, kita kumpulkan di sekretariat di base campnya bank sampah itu yang berada di Dusun Gedangan. Itu kita nantinya dipilih di situ
baik itu dari orang yang setor atau dari masyarakat sendiri yang setor kan bisa juga seperti itu, atau dari subunit kita melibatkan Karang Taruna juga, melibatkan subunit juga, dan melibatkan masyarakat. Tuh yang jelas gimana caranya kita bangun ya menjadi suatu yang menarik itu, dan yang sebenarnya dulu itu tidak menarik ya, masalah itu tidak menarik, jadi dibikin semenarik mungkin gimana, dan itu yang penting menghasilkan itu Mbak Yeti. Oh iya. Yang lebih unik lagi gini Mbak Yeti, namanya itu lucu. Kemarin Mas kan namanya itu dari Mas Topik itu diberi bank sampahnya itu diberi nama Noji, jadi No Jijik gitu. Nah, kan biasanya kan kalau orang bicara tentang sampah kan dia pikirannya tuh wah sampah itu kotor. Nah, tapi ini kita bilang no pada jijik gitu. Gini aja. No pada jijik. No pada jijik. Iya. Oh iya, untuk bank sampahnya itu nanti bekerja sama dengan siapa saja ya Mas, atau untuk TPA daerah atau gimana gitu? Ya. Oh, iya. Kalau bank sampah itu kami bekerja dengan beberapa pengelola sampah, terutama di sini karena di sini ada KSM, ada pengelola sampah juga di Sentul Lor. Kita juga yang sifatnya itu sudah ada organisasinya, itu bekerja sama dengan KSM. Yang KSM itu sudah mempunyai 500 nasabah dari Malangan sampai Siwalan sini, dari Siwalan Kalibondo itu sudah ada. Tapi mereka itu mengalami kesulitan untuk memilah karena operator sampah itu sangat terbatas. Cuma ada beberapa personil, jadi untuk memilahnya itu sudah tidak sempat. Jadi kami dari Karang Taruna itu membantu mereka untuk memilah sampah. Jadi sampah organik dan sampah anorganik itu kita pilah, yang nantinya kita akan tampung. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin itu alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan bandara baru juga, bandara di Kulon Progo, di Temon. Kita mengajukan sebuah proposal dan alhamdulillah juga kemarin disetujui oleh mereka. Jadi sampah yang dari Zia itu kita ambil 2 hari sekali, itu kita ambil, kita pilah di sini yang tidak terpakai. Nantinya kalau sampah-sampah yang tidak bisa direduksi atau yang tidak bisa dijual atau yang tidak bisa dimanfaatkan kembali, tetap kami buang ke TPA yang ada di Banyuroto, tetap itu. Karena kami juga sudah menghubungi di sana, termasuk di KSM juga, itu buangnya di Banyuroto itu karena kalau enggak sifatnya itu organisasi itu bayar. Tapi kalau dari kami yang ke sana itu gratis. Itu kami dibantu dengan itu. Terus tadi tidak cuma bank sampah ya Mas, ya. Ada ikan lele itu dibudidayakan atau bagaimana? Iya, ikan lele itu sementara kan gini, kita dari sampah itu kan ada menghasilkan sampah organik dan sampah anorganik. Yang anorganik sisa makanan atau dari tumbuhan seperti buah-buahan, seperti sisa makanan lain itu kan kami tampung dulu, itu terus kami beri lalat buah, lalat maggot itu yang sekarang itu lagi ngetren kan, itu kami beri bibitnya itu yang nantinya lalatnya itu atau larva lalatnya itu yang istilahnya apa ya, memakan itu sisa makanan tadi, yang nanti larva maggotnya itu buat tambahan di pakan lele. Itu jadi hubungannya lele dengan sampah itu tetap masih ada gitu loh. Enggak terus itu berdiri sendiri itu enggak. Itu karena webnya kami harus berkesinambungan biar untuk menekan cost lah kan, karena kalau bidang usaha kalau tidak berkesinambungan nanti takutnya costnya terlalu besar di situ. Kita harus mempunyai modal yang besar. Kalau sementara ini sumber pendanaan kita kan masih sifatnya belum besar sekali lah, intinya baru masih dari anggota, masih iuran dan lain sebagainya. Itu buat mengangkat potensi perekonomian, ya kita harus dari bawah dulu lah intinya. Jadi gini nih teman-teman, kalau ada yang mau menjadi nasabah di bank sampah, pusatnya di mana Mas? Di Gedangan. Bisa hubungi Mas Anto ataupun Mas Danang, seperti itu. Lewat di sekretariat juga bisa, sekretariat Karang Taruna yang ada di Kaloran juga bisa. Juga bisa, iya.
Untuk selanjutnya kegiatan apa lagi Mas tadi usahanya selain ikan lele? Selain ikan lele ada kami membentuk baru ini sih baru di tahun ini kita mau merambah ke pertanian juga karena kita mau membuat pupuk organik, mau membuat demplot pertanian juga Dari hasil itu ya Mas? Iya, dari hasil, dari hasil apa itu. namanya, endapan Iya. endapan atau sisa-sisa dari maggot tadi itu bisa dijadikan pupuk gitu. Dan yang terlepas dari masalah bank sampah itu ada yang lebih keren lagi Mbak Yeti. Oh iya, ada. Susur sungai itu masih ada hubungannya juga sebetulnya. Kan kemarin tuh kami tuh mendapat keluhan dari masyarakat tentang Sungai Papah. Kan Kelurahan Sentul itu ada aliran Sungai Papah dan aliran Sungai Progo. Nah, tentunya yang di Sungai Papah itu kemarin tuh banyak masyarakat yang belum sadar membuang sampah di Sungai Papah. Nah, jadi kita itu berniat untuk membersihkan sampah. Ternyata Sungai Papah itu arusnya kalau buat tubing itu bagus. Jadi kita padukanlah itu susur sungai sambil mencari sampah. Jadi poinnya kemarin tuh yang niatnya itu untuk bersih-bersih sungai, malah kita mendapat hasil yang di luar dugaan. Kita ada di susur sungai itu kita juga membuat istilahnya kayak outbound dan susur sungai itu. Kemarin udah ada beberapa Mas Tonto ya. Ya, sudah Dari apa aja Mas Tonto? kegiatan sudah dari Jana Badra, Oh, dari Jana Badra. pertukaran pelajar itu juga, dari subunit juga pengen mencoba dan ya itu bayar kita ya, karena kita memang karena dulunya orientasinya memang gitu ya. awalnya itu memang kita untuk peduli atas kebersihan sungai ya, tapi karena ya kita kan juga butuh alat, kita juga butuh pengembangan untuk yang lain, jadi ya memang kita juga pasang tarif untuk itu ya. Biar Untuk lengkap juga ya, Mas, ya, Untuk untuk kelangsungan juga ya, ya, karena kan betul. tidak ada penambahan aset, kan nanti tidak ada kelangsungan, Iya. mungkin mati gitu ya. Karena Sungai Papah itu masih ada yang benar-benar alami, masih ada yang benar-benar asli benar-benar. Jadi belum banyak orang menyentuh di situ. Kalau Mbak Yati mau mencoba mungkin besok bisa Oh, Ya, boleh, untuk boleh. mengajak ke teman-temannya atau teman-teman di kampus atau di mana untuk Ya, ke mungkin kegiatan. awalnya agak takut-takut Nah, gitu iya, ya, Mas. takut, iya. Tapi kan yang kedua menjadi Iya, tuman gitu. Tuman. Tuman. menjadi teman ya. Canduan. Kecanduan atau ketagihan ini. Iya. Tuh kemarin sempat ada yang terakhir itu dari subunit Jangkang Kidul. Yang gitu. Oh, Jangkang Kidul dan Sentul Kidul ya Mas Hasan? Sentul Kidul. Itu mereka baru minggu kemarin yang Sentul Kidul ya. Baru belum ada seminggu. Oh, belum ada seminggu ya. ya. Belum ada seminggu dia buat keakraban organisasi Iya. mereka, kita mengadakan outbound dan Outbound, susur iya. sungai itu. Jadi untuk susur sungai ini itu kita padukan dengan outbound. Jadi kita outbound dulu, nanti baru susur sungai gitu. Oh. Ya. Tapi itu bisa diambil satu paket susur sungai juga boleh, mau dua-duanya juga boleh gitu. Nah, untuk biar teman-teman tahu nih Mas, Ya. untuk umurnya minimal berapa? Seperti itu, apa batasnya SD atau SMP atau SMA? Kalau untuk outbound Iya. itu kita tidak membatasi umur, mungkin dari TK sampai ke yang dewasa itu Bisa. kita bisa ya. Tapi kalau untuk susur sungai, karena ini memang ada semacam beresiko tinggi lah, karena memang di alam di sungai kita kan nggak tahu ya. Tapi kita tetap di tempat itu sudah kita lengkapi dengan pelampung, dengan helm, dengan sepatu dan pelindung tangan. Siku. Nah, itu sudah ada sebenarnya. Tapi kan untuk ukuran, kalau untuk anak yang kecil itu mungkin di kolam aja ya Mas, Di kalau anak kolam. kecil ya. Jangan di sungai ya. Itu kalau mau lihat kegiatan foto-fotonya itu ada di fanspage kami, juga ada di IG kami. Ya. Alamatnya apa aja ya Mas Anta? Kalau fanspage itu di Karang Taruna Desa Sentul gitu ya. Heeh. Kalau Ada. IG Karang Taruna Kate Sentul. Sentul. Kate Sentul itu Bisa dilihat di situ semua. bisa ada. dicek di situ. Kegiatan-kegiatan kita kayak susur sungai, kayak bank sampah tadi. Tapi
kami juga nggak akan cuma berhenti sampai situ Mbak Yeti. Kami tetap mau mengembangkan terus tentang kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kelurahan Sentolo. Karena kami tetap butuh riset di situ. Sebetulnya sih Kelurahan Sentolo itu membutuhkan riset data lah intinya untuk kita itu bergerak ke depannya. Karena kalau kami itu membuat sebuah bidang usaha kok tanpa mengikuti pasar kan kita juga susah nantinya. Tetap kita mau tetap terus menggali potensi-potensi yang ada di Kelurahan Sentolo ini. Iya. Oke, jadi teman-teman buat yang mau menabung bisa menghubungi Mas Anto atau Mas Danang buat outbound dan sesuatu. Menabung sampah loh ini ya. ya. Menabung sampah teman-teman ya, bukan menabung yang lainnya. Menabung sampah loh ya. Ya, jadi untuk outbound juga bisa menghubungi Ya, beliau-beliau. siap. Seperti itu. Pokoknya asik pokoknya asik ya. Betul. Oh iya, satu lagi pesan untuk generasi muda milenial dari Mas Anto atau Mas Danang, silahkan. Dari saya dulu Iya, ya. boleh, silahkan. Oke, untuk pesan untuk generasi muda ya, selalu berkreatif ya, berkarya dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu aja dari saya. Kalau dari saya sih intinya gini, di era pandemi ini kan semakin sulit ya Mbak Yeti. Itu karena kita itu kesulitan untuk mencari pekerjaan, kita itu nggak usah mencari pekerjaan, tapi buat pekerjaan. Iya betul. Buat tentukan gaji kita sendiri. Misalnya kita itu mau nentuin gaji berapa, ya kita yang nentuin, bukan bos kita gitu loh. Iya, betul. Gitu. Bagus. Oke, terima kasih untuk Mas Danang, Mas Ya. Anto waktunya. Ya. Oke Mbak Yeti, sebelum ditutup, Ya. mungkin ada penyemangat dari kami ya. Itu kita berikan salam Karang Taruna Oh, gitu boleh. ya. Nanti kalau saya bilang salam Aditya Karya Mahadwayuda, nanti kita jawab dengan salam gitu ya. Oke. Pakai mengepal gini ya. Oh, iya. Oke. Sudah siap semua ya? Siap, Oke, siap. Salam Aditya Karya Mahadwayuda. Salam. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah. Dadah.